bertekun. Yang pertama, bahwa di dunia sana orang juga tahu bahwa ketekunan itu merupakan faktor nomor satu untuk suatu keberhasilan. Kalau saya waktu muda dulu, nomor satu sebagai kunci sukses, faktor kunci sukses, key success factor adalah kecerdasan, IQ. Kemudian di dalam perkembangannya sempat bergeser menjadi kecerdasan emosi. Kalau yang pertama kecerdasan pikiran, yang kemudian bergeser pada kecerdasan emosi, itu yang menjadi key success factor yang pertama. Namun di beberapa tahun terakhir ini saya banyak membaca artikel, jurnal, buku-buku yang menyatakan bahwa ternyata sukses seseorang itu nomor satu ditentukan oleh ketekunan, kegigihan. Karena ternyata banyak orang pinter, kalau tidak gigih dia kalah sukses dibandingkan yang tekun. Dan juga orang yang mampu mengendalikan emosi, tapi kalau kalah gigih tentunya juga akan kalah di dalam persaingan. Oleh karena itu saya akan sharing pengalaman, sharing firman Tuhan malam hari ini. Dasarnya adalah dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membacakan, yang mendengarkan, tapi yang paling berbahagia adalah yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat arti bertekun, itu seringkali orang lebih, zaman sekarang lebih senang pakai kata gigih. Ya, gigih. Di dalam buku literatur banyak disinggung kata gigih ini, padahal gigih dengan tekun juga sama. Di samping gigih juga telaten, keras hati, berkajang. Saya nggak tahu arti berkajang atau apa, sengaja saya cantumkan, barangkali nanti ada yang bisa menjelaskan. Bertekun itu juga artinya rajin, keras hati, bersungguh-sungguh, berpegang teguh, memusatkan seluruh tenaga dan pikiran, alias fokus. Atau dari artikel lain, melakukan kegiatan secara rutin, terus-menerus demi tujuan akan dicapai. Melatih diri secara rutin. Saya teringat tulisan Jet Li, jagoan kungfu. Dia mengatakan begini, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 tendangan, tapi saya lebih takut dengan orang yang punya 1 tendangan tapi dilatih secara tekun 1000 kali. Itu bukti bahwa ketekunan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang lainnya juga mengatakan bahwa melakukan segala sesuatu dengan rajin, sungguh-sungguh, dikerjakan secara fokus dan konsisten sampai tujuannya tercapai atau sampai berhasil. Itu beberapa makna dari bertekun supaya kita lebih fokus pada kata ini. Yang menjadi pertanyaan, kita itu harus bertekun dalam hal apa sih? Ternyata bertekun itu harus dalam segala hal. Ya, beberapa ayat di Kisah Para Rasul 1 ayat 14, kita harus bertekun dalam doa. Next, Dre. Kita bertekun di dalam firman. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita bertekun dalam persekutuan. Pada ayat 46-nya.
Kita bertekun dalam pengharapan. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Kita bertekun dalam pengajaran. 1 Timotius 4 ayat 16. Satu lagi, next. Kita perlu tekun terutama sebagai pelaku firman. Kalau boleh kita baca dalam Lukas 8 ayat 14-15 itu berbicara tentang perumpamaan ketika firman Tuhan ditaburkan. Itu ada tipe-tipe orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati, tapi ternyata ada bermacam-macam hati. Ada yang hati seperti jalanan, hatinya telah keras. Kemudian ada yang hatinya seperti yang berbatu-batu. Ada yang hatinya seperti semak duri. Yang terakhir adalah hati yang baik, hati yang lembut, hati yang subur. Lukas 8 ayat 14. Ini tentang yang jatuh di semak. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya. Jadi ketika firman ditaburkan dalam hati kita, tidak selalu itu bisa menghasilkan buah. Perlu ketekunan, perlu suatu proses, mulai dari saat mendengar sampai menghasilkan buah. Ini perlu ketekunan betul, karena saya perhatikan kebanyakan orang Kristen di komunitas ini pasti nggak ada, di komunitas yang lain itu kalau mendengarkan firman itu hatinya seperti yang duri ini. Ketika mendengarkan firman, amin, haleluya, sukacita, amin, amin, amin. Pada ibadah hari Minggu. Tapi hari Senin, ketika menghadapi realita, menghadapi dunia yang sesungguhnya, menghadapi keadaan, apalagi menghadapi situasi sulit seperti saat ini, keadaan yang sedang menghimpit, sebagian orang muncullah kekhawatiran, muncullah atau muncul suatu rasa kesombongan karena dia sudah menikmati indahnya dunia, kenikmatan dunia akibat kekayaan, akibat jabatan, sehingga dia undur. Ketika ada ujian milih iman atau milih jabatan, beberapa orang milih jabatan meninggalkan imannya. Hanya demi memperoleh kekayaan, orang juga meninggalkan imannya, meninggalkan firman. Sehingga dia tidak menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam Lukas 8 ayat 15. Kebanyakan dari kita, terutama saya, senantiasa introspeksi diri bahwa firman yang pernah saya terima, tiap-tiap kali ada firman ditaburkan di hati saya harus bertekun menjaganya, terus bertekun menyirami supaya ini bisa tumbuh berbuah lebat, supaya hidup saya menjadi pelaku firman sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi perlu ketekunan ketika mendengarkan firman sampai dengan kita bisa berbuah. Ini contoh area-area apa saja yang harus dijalani dengan tekun. Jadi secara rohani banyak hal yang harus dilaksanakan secara tekun. Toh di dalam kehidupan duniawi sekuler juga ketekunan ini menjadi faktor utama. Saya kira itu paralel. Masalahnya kenapa orang tidak memiliki ketekunan?
Karena ketekunan itu merupakan proses yang panjang. Kita yang sudah berumur sudah melalui berbagai macam proses. Anak-anak muda seringkali bilang, ya saya sudah menikmati asam garam. Ya, tapi yang tua-tua bukan cuma asam garam, brotowali yang pahit dan sebagainya itu sudah dilewati ya. Next. Pada malam hari ini kita diingatkan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 bahwa ketekunan itu harus melalui penderitaan. Kita baca Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sengaja saya baca satu perikop yang lengkap supaya kita bisa memiliki pemahaman yang pas. Tapi fokus kita adalah pada ayat-ayat ini. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, ternyata ketekunan itu harus dimulai dari penderitaan. Penderitaan itu merupakan situasi yang pas supaya orang bisa bertekun. Mengapa? Karena ketika orang berada di dalam penderitaan, orang itu tidak berdaya. Kalau kita lagi berjaya, disuruh tekun susah. Kita diminta untuk tekun, kita berontak, kita ngelawan. Tetapi ketika kita tidak berdaya, maka kita mudah untuk berserah, mudah untuk menjadi penurut. Ketekunan yang harus kita lewati sebagai jalan, sekaligus sebagai proses, itu dimulai dari situasi yang tidak enak. Situasi seperti ini juga, saya juga merasakan ini suatu situasi yang tidak enak, situasi yang menyebabkan saya tidak berdaya, karena saya termasuk yang kelompok rentan terhadap COVID-19, ya, rentan karena usia, karena ada riwayat penyakit dan sebagainya. Jadi saya betul-betul di rumah saja berbulan-bulan. Ketika tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan adalah tetap bertekun. Tetap bertekun, tidak mudah, ya tidak mudah, tapi itulah. Saya teringat satu binatang yang namanya kupu-kupu.
Kupu-kupu itu dihasilkan dari seekor ulat yang telah bertekun selama dia menjadi kepompong. Diproses menjadi kepompong, proses penderitaan, proses tidak berdaya ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus dilewati oleh kepompong. Nah, ketika ketekunan itu sudah diperoleh, maka dia bisa menjadi kupu-kupu. Ketekunan itu sekaligus hasil, ya, dari penderitaan. Kalau berhasil dilewati, kita menjadi tekun. Dan ketekunan ini juga membuka jalan untuk yang namanya tahan uji. Kenapa kita perlu melewati tahan uji? Karena dengan tahan uji itu kita diketahui kualitasnya. Barang sebelum di launching itu mesti dites dulu, diuji dulu. Ada yang namanya stress test, uji beban. Kalau di teknologi itu ada aplikasi sebelum diluncurkan dia pakai alpha test, beta test dan sebagainya. Setelah kita melalui tahan uji, maka kita boleh memasuki yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ketika segala hal di dunia ini disisakan menjadi 3 hal. Alkitab mencatat 1 Korintus 13:13 tinggal 3 aja. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi pengharapan itu akhirnya menjadi satu dari 3 hal yang paling penting selain iman dan kasih. Next. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi melalui penderitaan, yang kedua melalui ujian iman. Tadi sudah kita baca di Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4, ya. Kita harus memiliki ketekunan di dalam ujian iman. Ini banyak yang tidak lolos karena saya dulu mengenal ada seorang WL yang sangat luar biasa. Tiba-tiba sekarang sudah ganti keyakinan. Saya juga pernah punya kawan. Ketika itu saya sedang baca Alkitab, dia keluar dari musola, dia nyampaikan ke saya ayat-ayat yang dia hafal. Saya terkejut karena dia habis dari sembahyang di musola. Dia bilang, saya dulu juga pernah jadi pendeta, kata dia. Oh iya Pak. Nah, ujian imannya dia tidak berhasil karena sesuatu dan lain hal, ya. Nah, ketekunan ini menurut 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5, kalau kita sudah punya iman itu perlu ditambahkan kebajikan. Kebajikan itu ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri sesuatu yang sulit bagi kita, itu pun harus ditambahkan dengan ketekunan supaya kita bisa menjadi orang yang saleh. Kalau kita sudah mencapai level kesalehan, maka kita akan memiliki kasih. Dan itulah yang disebut berhasil di dalam Kristus. Next. Banyak pelaku-pelaku di dalam Alkitab yang sukses melewati ujian iman, ujian ketekunan. Contohnya banyak. Nuh, Ayub, Abraham, Daud, Esther, Tuhan Yesus, Paulus. Nah, contohnya adalah Daud. Daud itu ketika mengalahkan Goliat, itu bukan sekedar dia bisa mengalahkan, dia sudah dilatih Tuhan di padang belantara selama bertahun-tahun. Dia lakukan secara tekun. Ketika dia menggembalakan dombanya, dia bisa melatih otot-ototnya, melatih ketepatannya, melatih alat yang dimilikinya, yaitu pengumpan batu. Dia lemparkan dan dia bisa mengalahkan banyak binatang. Itu latihan-latihan yang dia lakukan secara tekun, sehingga itu juga yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai salah satu contoh, ada nasihat dari Alkitab kepada kita semua bagaimana kita mampu bertekun menghadapi penderitaan, bertekun dalam iman. 1 Korintus 10 ayat 13.
1 Korintus 10 ayat 13. Sudah kita hafal semua ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika Alkitab berbicara bahwa kita perlu bertekun di dalam penderitaan, bertekun di dalam iman, itu juga memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan-cobaan. Ada 4 hal yang ini saya pegang terus dalam diri kita ketika saya menghadapi beban berat, menghadapi penderitaan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Yang pertama, semua cobaan itu biasa. Biasa itu artinya ya tidak istimewa. Semua orang tahu, semua orang juga bisa ngalami, sesuatu yang biasa kok. Jadi kalau kita sedang ngalami itu, ya kita bisa sambil berdiri tegak bilang, ini kan biasa aja, gitu. Yang kedua, setiap cobaan penderitaan itu sudah dipastikan tidak melebihi kekuatan. Saya pernah punya kawan, saya ketika itu dalam penderitaan juga, kawan ini mau bunuh diri gitu ya, dia tidak kuat lagi gitu. Kemudian saya kasih nasihat-nasihat, akhirnya dia sekarang jadi baik lagi. Saya yakinkan bahwa kamu pasti kuat, kamu pasti kuat, kamu pasti kuat. Akhirnya dengan berjalan waktu dia bisa melewati. Yang ketiga, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah selalu dilengkapi oleh Tuhan dengan solusi, dengan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 ini selalu menjadi pegangan saya. Semoga ini menjadi sharing, menjadi pegangan kita semua. Kalau kita sudah bertekun, maka inilah hasilnya ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pemberian tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita tekun, maka hasilnya itu kita mempunyai pengetahuan yang benar. Pengetahuan kita yang bertambah-tambah. Semua pengetahuan itu harus kita peroleh melalui proses. Jadi proses yang tidak mudah. Tetapi kalau kita sudah bertekun, maka kita akan tambah pengetahuannya. Yang kedua, kita juga akan memasuki pada kedewasaan. Semua orang pasti menjadi tua, tapi tidak semua menjadi dewasa, karena dewasa adalah pilihan. Dewasa adalah suatu proses perjalanan panjang yang harus dilewati semua orang. Hasil dari ketekunan yang ketiga adalah pertumbuhan. Kita akan bertumbuh, proses yang semakin besar. Kalau kita lihat orang-orang besar, semuanya melalui proses, semuanya melalui ketekunan. Dan pada akhirnya Yakobus 1 ayat 12 mencatat, siapa yang tekun akan dapat mahkota kehidupan. Yang terakhir, masih di Efesus, bagaimana kita memiliki modal agar tekun. Next, Andri. Ya, yang tadi hasil, ini saya umpamakan orang naik sepeda makin ke atas, dimulai dari ketekunan, kemudian ada tambahan pengetahuan, kedewasaan, pertumbuhan, akhirnya dapat mahkota kehidupan. Next. Ini yang terakhir, tips dari saya pribadi ya. Bagaimana sih supaya kita kuat menghadapi segala hal, kita bisa melewati proses, kita bisa menjadi orang yang tekun? Yang pertama, hidup dalam kasih Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita itu sudah memiliki kasih Allah, kalau kita sudah mengalami kasih Allah, kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengasihi kita, maka itulah kekuatan kita.
Yang kedua, kita hidup dalam penyertaan Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan terus. Jadi kalau kita harus bertekun, kita melalui satu proses yang tidak enak, kita dalam penderitaan, kita ingat Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, tipsnya adalah kita harus tetap tenang. Karena dengan tenang, maka kita bisa berpikir. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dengan tinggal tenang, itulah kekuatanku. Maka dalam tenang itu kita memiliki kekuatan. Kalau kita tidak tenang, kita gerusa-gerusu, itu justru malah akan menimbulkan kekacauan yang lebih lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya kembalikan pada Andre.